Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baik teman-teman, pada pertemuan sekarang kita masuk ke materi 9. Sebenarnya materi ini relatif populer ya dibandingkan dengan yang lain, yaitu hijrah dan membangun kota Madinah. Namun nampaknya banyak detail-detail yang belum banyak orang ketahui. Makanya insya Allah pada hari ini kita akan lebih rinci ya membahas terkait dengan hijrah dan membangun kota Madinah. Teman-teman, kemarin kita sudah bahas ya bahwa kaum muslimin itu sudah mendapatkan tekanan yang dahsyat ya di kota Mekah ya. Rasulullah juga diancam oleh berbagai macam ancaman. Dan akhirnya Rasulullah mau tidak mau harus mencari jalan keluar di luar kota di luar kota Makkah. Maka akhirnya Rasulullah SAW, kemarin sudah kita bahas, menemukan satu tempat yang menerima Islam secara luas, yaitu adalah di kota Yathrib. Di kota Yathrib atau sekarang itu jadi kota Madinah. Nah, Rasulullah SAW akhirnya mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah terlebih dahulu, mendahului Rasulullah SAW hingga Rasulullah nantinya terakhir dalam hijrah. Mengapa? Karena Rasulullah ingin menyelamatkan kaum muslimin terlebih dahulu. Orang-orang kafir biasanya tidak berani ya untuk menyiksa Rasulullah secara langsung. Tetapi kalau misalkan Rasulullah pergi duluan, maka niscaya kaum muslimin yang tertinggal di kota Mekah akan menjadi tawanan ya, akan menjadi tawanan sehingga membahayakan jiwa kaum muslimin. Makanya kenapa kaum muslimin dikirim terlebih dahulu keluar Makkah menuju Yathrib supaya mereka selamat, nanti Rasulullah yang hijrah paling terakhir. Nah, kemudian ketika Rasulullah nantinya mendapatkan perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tersisa beberapa muslimin saja di kota Mekah ya. Ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, dan nanti ada sedikit keluarga dari Abu Bakar ya. Tidak banyak kaum muslimin yang tersisa. Nah, Rasulullah datang siang terik, panas ya, untuk bertemu dengan Abu Bakar. Dan teman-teman, pada zaman dahulu siang terik itu biasanya bukan waktu yang ideal buat bertemu orang ya. Waktunya tidur siang, waktunya istirahat. Nah, makanya Abu Bakar juga paham bahwa Rasulullah tidak lazim untuk bertamu pada siang terik yang panas, maka Abu Bakar tahu ini ada hal yang mendesak. Maka Rasulullah menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan Rasulullah hijrah ya, dan Abu Bakar diminta untuk menjadi teman hijrahnya. Maka Abu Bakar pun menangis terseduh-seduh karena bahagia, teman-teman. Nah, Rasulullah akhirnya mempersiapkan bekal, Abu Bakar juga menyiapkan bekal. Nah, sedangkan para petinggi di Darun Nadwah, petinggi kafir Quraisy sedang bermusyawarah bagaimana supaya mencegah Islam, khususnya Rasulullah, keluar kota Mekah. Dan di sini karena rapatnya sangat penting, ternyata ada iblis yang menyamar menjadi pria tua yang ikut rapat ya, supaya mengompori para petinggi Quraisy mencari jalan yang seburuk mungkin untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika rapat ditanya ya, apa yang harus dilakukan pada Rasulullah? Apakah akan dicegah untuk hijrah? Kita penjarakan Rasulullah? Maka yang lain bilang, iblis bilang bahwa itu tidak bisa dilakukan. Karena nanti kalau misalkan Rasulullah dipenjara, kaum muslimin pasti akan datang untuk membebaskannya, untuk membelanya. Ada lain yang bilang, bagaimana kalau kita biarkan saja Rasulullah keluar kota Mekah ya. Kalau Rasulullah keluar kota Mekah, ya sudah, maka
Mekah bersih dari dakwah Rasulullah ya, tidak akan lagi Rasulullah mengganggu kota Mekah. Maka iblis mencegah bahwa hal itu nanti bisa membahayakan Mekah. Nanti satu saat Rasulullah membangun kekuatan di luar kota Mekah dan nanti akan merepotkan kota Mekah ya, akan memerangi kota Mekah. Maka usul yang terakhir adalah bagaimana kalau Rasulullah dibunuh beramai-ramai supaya nanti tidak bisa Bani Hashim, Bani Al-Muttalib ya, maupun Mut'im bin Adi yang kemarin sempat kita bahas ya, orang kafir yang membela Rasulullah itu menuntut balas karena seluruh perwakilan kabilah itu membunuh Rasulullah beramai-ramai. Maka ini pun disepakati oleh iblis dan akhirnya disepakati pula oleh yang bermusyawarah di Darun Nadwah, teman-teman. Nah, akhirnya pada malam harinya masing-masing perwakilan dari kabilah di kota Mekah ya, ini ada namanya ya, ada Abu Jahal, ada Al-Hakam, Utbah, An-Nasr, ada Umayyah, ada Zam'ah, ada Tu'aimah, ada Abu Lahab, ada Ubay bin Khalaf, Ubay bin Al-Hajjaj, dan Munabbih bin Al-Hajjaj. Ini semuanya adalah perwakilan dari berbagai macam kabilah Quraisy supaya nanti mereka tidak mungkin diperangi oleh Bani Al-Muttalib maupun Bani Hashim ya, karena terlalu banyak perwakilan. Cek, mohon maaf tadi tampaknya ada gangguan koneksi ya. Kita mulai lagi. Baik. Teman-teman tadi sampai mana? Oh ya, sampai kepada Rasulullah SAW diganggu ya. Berusaha dibunuh oleh semua orang. Nah, Rasulullah biasa keluar malam hari untuk tahajud ya, maka mereka pun menunggu di sekeliling rumah Rasulullah untuk membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Rasulullah pun menunggu perintah Allah untuk keluar. Ketika orang-orang sedang mengepung Rasulullah, ya, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur berselimut di kasur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya orang-orang ketika mengintip jendela Rasulullah melihat Rasulullah sedang tidur di kasurnya. Rasulullah mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa tidak terlihat ya, tidak terlihat tembus pandang atau apapun itu. Jadi ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, padahal orang-orang sedang mengepung pintu ya, orang-orang sedang mengepung pintu, sedang mengendap-endap, sedang menghunuskan pedang siap membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari tersebut. Namun Allah menutup penglihatan mereka semua dan Rasulullah mendatangi mereka semua ya, dilihat wajahnya dan ditaburkan pasir di rambut mereka satu persatu semuanya ya. Ini merupakan keajaiban ya, keajaiban karena bagaimana bisa seseorang itu tembus pandang ya dan orang-orang tidak sadar Rasulullah sedang ada di hadapannya, ditabur wajah-wajah mereka, kepala-kepala mereka dengan pasir ya. Ini merupakan satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari tersebut. Akhirnya Rasulullah pun pergi dan orang-orang pun masih bingung kenapa Rasulullah malam ini tumben kok tidak bangun-bangun gitu kan. Ada seseorang yang memberitahu mereka bahwa Rasulullah bukannya baru saja keluar gitu kan melewati kalian. Orang-orang bingung melewati gimana gitu kan. Nggak ada sih, nggak ada yang lewat satupun. Tidak sadar ternyata sorban mereka, kepala mereka sudah penuh dengan pasir ya ketika diusap. Dan akhirnya ketika pagi harinya ya menjelang waktu subuh ya, maka didobrak pintu rumah Rasulullah SAW dan orang yang ada di atas kasur Rasulullah hendak dibunuh. Namun mereka membuka dulu selimutnya, dilihat apakah itu Rasulullah atau bukan. Dan ternyata benar itu bukan Rasulullah melainkan Ali bin Abi Thalib. Di sini orang-orang kafir Quraisy sadar bahwa situasi mereka gagal untuk membunuh Rasulullah SAW pada malam hari itu. Orang-orang kafir Quraisy tidak tinggal diam, mereka terus mengejar Rasulullah SAW, ya, mencari jejaknya ke seantero Hijaz ya, ke berbagai macam arah di kota Mekah. Rasulullah harusnya hijrah pergi ke utara ya, menuju ke arah kota Madinah. Namun Rasulullah hendak mengecoh orang-orang kafir sehingga Rasulullah pergi ke selatan ke Gua Thur. Di sana Rasulullah masuk ke Gua Thur dan
bersembunyi mengharapkan orang-orang gagal mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman perlu diketahui bahwa pada zaman dahulu ya, pada zaman dahulu orang-orang itu punya keahlian menelusuri jejak ya, menelusuri jejak sehingga benar saja bahwa Rasulullah walaupun jejak kakinya sudah dihalangi oleh jejak kaki kambing ya, oleh kambingnya Umar Abu Bakar, sudah ditutup-tutupi jejaknya ya, tetap saja orang-orang bisa mengetahui jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling menyeramkannya, mereka berhasil mengikuti jejak Rasulullah dan Abu Bakar sampai mulut Gua Thur. Jadi benar-benar musuh-musuh Islam tersebut ya yang ingin membunuh Rasulullah itu sampai depan gua, andaikan mereka menunduk, andaikan mereka jongkok, andaikan mereka melihat ke mulut gua, nih saya sebenarnya Rasulullah benar-benar ada di dalamnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mencegahnya ya. Menurut satu riwayat yang lemah, di mulut gua itu ada sarang laba-laba yang besar dan ada sarang burung juga. Sehingga mereka tidak masuk ke dalam gua tersebut ya. Orang-orang bingung di depan gua, ini Rasulullah tidak mungkin hilang begitu saja di depan sini gitu kan. Kata pencari jejak, ini tidak mungkin mereka bisa keluar dari sini, jejaknya berhenti di sini, kecuali mereka memang benar-benar terbang diangkat ke langit. Jadi pemburu jejak tadi saking ahlinya, sangat tahu ya bahwa Rasulullah itu harusnya ada di sini gitu kan, kalaupun ada masuk ke dalam gua Tsur ini, gua kecil ini. Tidak mungkin Rasulullah bisa hilang jejaknya, kecuali memang Rasulullah itu terbang ke langit gitu kan, diangkat ke langit bersama Abu Bakar. Maka orang-orang pun panik dan Abu Bakar juga sangat takut ya, benar-benar takut bahwa ini Abu Bakar sudah melihat kaki-kaki orang-orang kafir yang hendak membunuh mereka. Namun Rasulullah menenangkan Abu Bakar bahwa itu tidak akan terjadi. Maka Rasulullah pun terus berdiam di situ dan akhirnya orang-orang kafir pun pulang kebingungan, kehilangan arah bahwa Rasulullah benar-benar harusnya ada di tempat itu. Nah, akhirnya Rasulullah keluar ya bersama Abu Bakar setelah 3 hari dan akhirnya ada petunjuk ini ya, orang yang menunjuki jalan melalui jalan ini, jalan yang tidak biasa ya. Kalau biasanya kan orang-orang melalui jalan itu jalan yang mudah, yang umum ya dari Mekah ke kota Madinah. Nah, sekarang ini diantar oleh Abdullah bin Uraiqid, ini melalui jalan yang tidak biasa ya. Ada jalan yang lebih ke pesisir kadang, walaupun memang nanti kadang bersilang dengan jalan yang biasa, tetapi jalan ini adalah jalan yang asing dilewati ya, karena mungkin lebih susah, lebih terjal ya. Tapi memang ada jalan ya, ada jalan untuk ke kota Madinah. Diharapkan ketika Rasulullah lewat jalan yang jalan yang asing ya, jalan yang lebih terjal, ini orang-orang tidak menemukan Rasulullah di tengah jalan. Jadi orang-orang tahu nih bahwa Rasulullah sedang menuju kota Yathrib, tapi Rasulullah tidak ada di jalan yang biasanya dilewati. Kan orang-orang benar-benar mencari Rasulullah kemana-mana, ke jarak yang jauh ya, mengejar Rasulullah ke sana dan kemari. Teman-teman, jadi ini hikmahnya apa teman-teman ya? Hikmahnya bahwa Rasulullah itu ketika berusaha ya, ini dengan ikhtiar maksimal ya. Dan Rasulullah tidak pakai ilmu ilmu batin, ilmu ramalan, ilmu apa ya, ilmu mengetahui hal yang goib. Rasulullah pakai ikhtiar yang benar-benar logis ya. Enggak pakai penglihatan jarak jauh, enggak pakai ilmu apa ya, kata orang ada mungkin ilmu ma'rifat lah, ilmu ya ilmu putih lah, ilmu apa segala macam, enggak. Rasulullah ketika berjuang semuanya logis ya. Ada hal-hal yang tidak logis itu benar-benar dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala tanpa Rasulullah yang apa namanya, bukan Rasulullah yang berkehendak tapi Allah yang berkehendak. Seperti tadi ya, bisa melewati pengepungan orang-orang kafir, Rasulullah di hadapan mereka menaburkan pasir di kepala mereka begitu saja satu persatu ya, itu kan memang keajaiban. Kemudian juga Rasulullah tidak terlihat di dalam gua Tsur ya, itu pun juga bentuk keajaiban. Jadi memang Rasulullah mukjizatnya ini bisa invisible ya, bisa tidak terlihat. Nah, Rasulullah terus berjalan, sebenarnya ceritanya panjang teman-teman, ketika Rasulullah hijrah nanti ada kisah
Suraqah bin Malik, nanti ada kisah Rasulullah bertemu dengan seorang ibu, nanti ada kisah ini dan itu. Tapi tadi kalau saya ceritakan seutuhnya tidak akan muat ya pertemuan kita hari ini. Jadi kalau teman-teman mau tahu detailnya banget, bisa nanti lihat episode Sirah Nabawiyah ya, atau nanti bisa simak kajian yang lebih panjang ya di YouTube sudah banyak, atau baca bukunya di buku Rahiqul Maktum yang ini merupakan rangkuman dari buku tersebut. Nah, teman-teman langsung saja ya bahwa Rasulullah akhirnya tiba di Kuba, satu kota dekat dengan kota Madinah ya. Itu di tahun 14 kenabian ya. Jadi Rasulullah 13 tahun ada di Mekah, di tahun 14 kenabian Rasulullah tiba di Madinah ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW setelah di Kuba membangun masjid, maju ke kota Yathrib ya, maju ke kota Yathrib. Nah, kalau di Mekah sendiri ternyata Rasulullah meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib diminta Rasulullah untuk mengembalikan harta-harta orang Quraisy yang selama ini ditabung di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, jadi ini masya Allah ya, Rasulullah itu benar-benar al-amin, benar-benar terpercaya. Ketika orang-orang ramai-ramai mengatakan Rasulullah berdusta, tapi di saat yang sama orang-orang juga ramai-ramai kalau mau menyimpan harta itu di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Rasulullah itu seperti apa ya, pemilik tabungan banyak orang ya. Jadi uang-uang, harta-harta berharga milik orang Mekah disimpan di Rasulullah SAW sebagai amanah ya, sebagai titipan. Mungkin nanti ada imbalannya ya. Jadi ini unik ya, mereka bilang Rasulullah pendusta, tapi ini uang mereka ternyata malah dititipkan di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ketika Rasulullah SAW sampai di kota Yathrib, Yathrib itu sebenarnya artinya negatif ya, artinya adalah pencela. Ada juga yang bilang artinya bisa disebut sebagai pembuat salah ya. Nah, ini kan merupakan arti yang jelek ya. Maka Rasulullah tidak suka dengan namanya, digantilah nama kotanya menjadi Madinatun Nabi Al-Munawwarah, kotanya Nabi yang bercahaya. Di sini ada di Quran surat At-Taubah ya. Maka nali ahlil Madinah wa man haulahum dan seterusnya il ahli Madinati. Nah ini ya, tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah. Jadi Madinah itu memang nama yang diberikan Allah, diberikan Quran ya. Walaupun memang Madinah itu sendiri artinya adalah kota ya. Jadi kota apa? Kota Madinah itu berarti kotanya kota, bukan gitu ya. Harusnya kota apa? Kota Madinatul Al-Munawwarah. Madinah itu kota, nabinya ya kota nabi, Al-Munawwarah itu yang bercahaya. Jadi di mana? Di Madinatun Nabi Al-Munawwarah. Ya, kota nabi yang bercahaya. Tapi ya orang-orang sudah menyebutnya sebagai Al-Madinah ya tidak apa-apa. Nah, kemudian teman-teman, Rasulullah SAW ya dihampiri oleh masyarakat Madinah ya. Awalnya teman-teman ketika datang, orang-orang tuh tidak bisa membedakan mana Nabi, mana Abu Bakar ya. Dua-duanya tampilannya mirip, tampilannya sama. Awalnya dikira Abu Bakar adalah Nabi gitu kan. Rasulullah itu adalah Abu Bakarnya gitu kan yang menemaninya. Orang-orang awalnya menghampiri Abu Bakar gitu kan, menyalami, memuji-muji. Ternyata Abu Bakar ketika melihat nabinya Rasulullah ada keperluan, Abu Bakar melayani, maka orang-orang pun baru sadar bahwa oh nabinya bukan Abu Bakar tapi nabinya yang ini gitu kan. Jadi salah orang sempat di awal. Saking Rasulullah itu memang sederhana ya, tidak berpakaian yang megah-megah. Nah, kemudian Rasulullah ketika sampai di kota Madinah itu masuk ke perkampungan Bani Najjar. Teman-teman dulu di awal Sirah Nabawiyah kita sudah bahas bahwa Abdul Muthalib itu ibunya berasal dari Yathrib ya, berasal dari Bani Najjar. Abdul Muthalib itu Syaibah itu ya. Hashim dulu menikah dengan orang Yathrib. Nah makanya kenapa Rasulullah sampai ke Bani Najjar, bahwa ya memang secara keturunan Rasulullah itu keturunan Bani Najjar ya. Makanya kenapa ketika Rasulullah ke Madinah, Rasulullah bertemu langsung dengan Bani Najjar dan mengingatkan bahwa mereka itu adalah satu keluarga, sebenarnya satu keturunan. Nah, Rasulullah pun ketika sampai di kota Madinah ya,
pertama membangun dulu Masjid Nabawi ya. Jadi Masjid Nabawi dibangun, dibeli lahannya dari 2 orang yatim. Awalnya ingin diwakafkan tapi Rasulullah hendak membeli saja ya. Ada banyak hikmahnya. Yang pertama, kasihan ya anak yatim kok hartanya diambil begitu saja atau diterima untuk wakaf begitu saja padahal mereka juga butuh. Sisi lain bahwa Rasulullah ingin beramal dengan amal pribadi ya. Jadi Rasulullah yang mengeluarkan harta, jadi wakafnya itu adalah harta dari Rasulullah. Jadi Masjid Nabawi itu benar-benar masjid yang dibangun di tanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya ada kuburan, ada puing-puing, ada pohon kurma, ada semak borkot ya. Semuanya dibersihkan ya. Jadi kuburannya dipindahkan, puing-puingnya dihancurkan, pohon kurmanya ditebang, semak-semaknya juga diawasi ya. Diratakan dan akhirnya tanahnya dimatangkan untuk nantinya dibangun jadi Masjid Nabawi. Dan teman-teman ketika membangun Masjid Nabawi ya itu ya sederhana sekali, dindingnya dari ya tanah liat gitu kan, atapnya juga dari pelepah kurma sehingga kalau hujan itu kayak nggak ada atapnya ya, bocor banget. Sampai pernah satu ketika waktu hujan deras Rasulullah ya sholat itu tidak dilaksanakan di masjid ya, di rumah masing-masing. Kenapa? Karena kalau sholat di masjid nanti ketika sujud kepalanya masuk ke kubangan-kubangan air gitu kan, jadi nggak enak ya sholatnya. Kalau ketika sujud kepalanya masuk ke kubangan-kubangan air. Ya itulah dulu Masjid Nabawi ya, makanya sholatnya juga masih pakai sepatu, ya begitu sederhana. Tapi teman-teman di masjid inilah peradaban besar Islam dimulai. Oke kita lanjut. Nah teman-teman ketika Rasulullah SAW ya membangun Masjid Nabawi yang megah, yang nggak megah sih, yang relatif besar, di sebelahnya Rasulullah membangun rumah ya, membangun rumah untuk Rasulullah relatif lebih kecil dan lebih tertutup ya, sangat bukan lebih, sangat tertutup ya karena memang itu kan nanti rumah istri-istrinya, tidak mungkin bisa dilihat dari luar, nanti terbuka auratnya ya. Kalau Masjid Nabawi itu relatif terbuka ya, nggak pakai pintu-pintu, nggak pakai apa-apa ya, terbuka-terbuka ya. Sedangkan kalau rumah Rasul sangat tertutup ya, karena memang itu rumah istri-istrinya dan tentu saja aurat perempuan harus dijaga ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah Masjid Nabawi digunakan sebagai pusat segala kegiatan kaum muslimin dari pemerintahan, pendidikan, perkumpulan ya, kemudian juga jelas ibadah ya. Intinya kalau orang ngumpul di mana ya di Masjid Nabawi ya, buat duduk-duduk, buat kumpul-kumpul, mencari ilmu kepada Rasulullah SAW ya. Dan teman-teman dulu waktu Masjid Nabawi dibangun, itu kiblatnya ke arah utara, ke arah Masjid Baitul Maqdis ya, ke arah Palestina. Namun nanti ketika ada wahyu turun, maka kiblatnya berbalik ke selatan, ke arah Makkah, ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah ya. Jadi nanti ada pergeseran, tapi awalnya ke arah Baitul Maqdis ya. Jadi kiblatnya sama dengan orang-orang Yahudi dulu. Nah lanjut, nah kemudian Rasulullah SAW setelah membangun masjid, membangun rumah ya, awalnya nanti tinggal dulu di rumah Abu Ayyub Al-Ansori ya, awalnya tinggal di rumah Abu Ayyub. Ada kisahnya panjang teman-teman, tadi ya kalau saya kisahkan lebih rinci nggak akan cukup waktunya. Oke, nanti untuk rincinya teman-teman bisa lihat di kisah Abu Ayyub Al-Ansori ya, di YouTube banyak teman-teman ya. Saya tuh kalau belajar Sirah Nabawi ya, biasanya cari di YouTube itu Khalifah Trans 7, kemudian tulis nama-nama para sahabat Nabi yang berperan pada satu peristiwa ya. Contohnya kalau peristiwa hijrah, ini peristiwa hijrah ini kalau teman-teman klik Suraqah bin Malik, nanti isinya cerita hijrah Rasulullah SAW. Atau klik Abu Ayyub Al-Ansori, kisahnya ketika Rasulullah membangun kota Madinah ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar sirah Nabawi ya silahkan klik YouTube ya. Sekarang udah zaman Google ya. Jadi Ustadz Google ya, Mbah Google, Mbah YouTube itu jangan disia-siakan ya. YouTube dan Google isinya maksiat banyak, tapi kebaikan juga banyak tergantung siapa yang buka ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor ya di dalam rumah Anas bin Malik. Nah, Rasulullah mengumpulkan kurang lebih 90 orang dari Muhajirin dan Ansor dan akhirnya dipersaudarakan sehingga Ansor dan Muhajirin ya, walaupun sebenarnya tidak bersaudara secara nasab ya, secara garis keturunan, tetapi bersaudara dalam arti mereka bertanggung jawab atas saudaranya. Jadi
Ansor tuh jelas siapa yang PJ-nya ya. PJ Muhajirin 1, Ansor 1, PJ Muhajirin 2, Ansor 2. Jadi ringan tugasnya ya. Jelas siapa yang harus dibantu, jelas siapa yang harus ditolong, jelas siapa yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika Muhajirin memerlukan bantuan, dan ini sangat efektif ya. Ansor dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka sangat mempedulikan Muhajirin lebih daripada mempedulikan diri mereka sendiri, dan ini luar biasa ya. Biasanya kan kita kalau nolong orang, kita lihat dulu kita butuh nggak, kalau kita butuh kita duluan gitu kan. Tapi kalau Ansor enggak, Ansor mendahulukan Muhajirin, meskipun Ansor juga butuh tapi udah buat Muhajirin dulu. Jadi Ansor tuh benar-benar menghayati bahwa mereka itu adalah golongan yang menolong, golongan yang melihat Muhajirin itu pergi ke kota Mekah tidak bawa ke kota Madinah tidak bawa apa-apa ya. Jadi Ansor pun merelakan apa yang mereka punya demi Muhajirin, dan Muhajirin juga orang yang tahu diri ya. Enggak mentang-mentang dapat pelayanan Ansor kemudian mereka jadi semena-mena, enggak. Teman-teman, orang-orang Ansor juga menawarkan kebun-kebun mereka untuk diserahkan kepada orang-orang Muhajirin, tapi Rasulullah menolak, mencegah ya. Kenapa? Karena memang secara pengalaman kerja jam terbang itu berbeda sekali. Berbedanya gimana? Kalau orang-orang Muhajirin seumur-umur mereka jadi pedagang ya biasanya ya, berdagang ke sana, berdagang kemari. Kalau orang-orang Ansor seumur-umur biasa bertani ya, jarang berdagang. Nggak pengalaman. Makanya kenapa Rasulullah meminta Muhajirin jangan dapat kebun gitu kan, karena Madinah bagaimanapun butuh pedagang. Biar nanti Muhajirin yang mendagangkan barang-barang Ansor itu lebih baik daripada nanti semua jadi petani repot ya, siapa yang mau jualan. Dan Rasulullah perlu para pedagang ya untuk menyeimbangkan perekonomian ya, nggak boleh semuanya jadi petani ya. Begitu teman-teman. Nah, Rasulullah juga membangun pasar. Teman-teman, ini banyak orang yang skip ya. Dikira Rasulullah ke Madinah tuh bangun masjid doang. Enggak ya, Rasulullah membangun semua yang diperlukan pada saat itu. Yang berikutnya adalah membangun pasar. Teman-teman, dulu waktu di kota Madinah, penguasa pasar itu adalah orang-orang Yahudi ya. Jadi Yahudi itu orang yang pandai berdagang, yang jejaringnya luas, yang punya banyak harta untuk jual beli. Nah, orang-orang Yahudi masalahnya dia zolim ketika berdagang dengan orang-orang Madinah, dengan orang-orang Arab. Ya, sehingga membuat perdagangan itu dipenuhi dengan riba, dipenuhi dengan tipu-tipu, dipenuhi dengan apalagi ya dipenuhi dengan skandal ya, dipenuhi dengan manipulasi. Makanya orang-orang Arab juga sebenarnya udah jengkel berdagang di pasar-pasar Yahudi. Tapi gimana yang ahli dagang orang Yahudi. Nah, akhirnya Rasulullah SAW awalnya mau berdagang, tetapi karena banyak masalah di pasar Yahudi, akhirnya Rasulullah pergi dari pasar Yahudi, kemudian membuka pasar sendiri namanya Manakhoh. Teman-teman, sistem Manakhoh itu mirip kayak pasar tumpah kalau sekarang. Gimana sistem pasar tumpah? Ya, kalau pasar tumpah yang sesuai Islam, harusnya siapa yang datang itu ibarat kayak sholat, ibarat kayak masjid ya. Jadi siapa yang datang, siapa yang menempati duluan, itu dia yang jadi pengguna lahan pada saat itu. Siapa yang nanti pergi, maka lahannya boleh dipakai oleh orang lain. Jadi mirip banget kayak masjid ya. Dan tidak boleh ada yang memungut pajak, tidak boleh ditarik uang, tidak boleh dizolimi ya. Jadi benar-benar kayak masjid, siapa yang datang, siapa yang itu dia yang nanti jualan di tempat itu. Siapa yang nanti pergi ya tempatnya dipakai orang lain boleh, dan itu seharusnya pasar yang dipakai oleh kaum muslimin hari ini ya. Cuman teman-teman, kalau saya sekarang pergi ke pasar tumpah, biasanya sudah ada biaya sewa yang mahal, jual beli lapak, sudah banyak preman ya. Kadang uang kebersihannya cuma 30.000, uang premannya bisa sampai 60.000, 80.000, dan ini kisah nyata teman-teman, karena saya yang menyaksikan sendiri dan diceritakan juga oleh pedagang ya. Iya, dagang di sini uang kebersihannya ada per tiap sehari jualan segini. Tapi preman, satu preman ngambil 2.000. Masalahnya premannya ada 20 gitu kan. Jadi 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 kali 20 berapa? Udah 40.000 ya. Ya gitu. Jadi benar-benar jahat ya. Yang ada di Indonesia tuh, aduh ya Allah.
itu premannya zolim gitu kan, dan udah sebenarnya udah bermasalah ya. Kalau pasar itu dibuat seperti Manahoh dan memang ini butuh pasar sistem wakaf teman-teman ya. Makanya saya pedagang itu ringan ya, ringan datang ketika menjualan juga ringan, tidak ada uang apa-apa, harga bakal murah ya. Karena tidak ada uang yang aneh-aneh, paling kalaupun mau ada ini ya, patungan kebersihan itu masih logis ya, masih dibutuhkan. Tapi kalau uang preman lah, uang ini, uang itu, aduh itu adalah sumber-sumber kehancuran dari sistem pasar ya. Oke lanjut lagi. Jadi pasarnya itu mirip kayak masjid, siapa yang datang, siapa yang menempati, dan nanti sore semua pulang ya, jadi nggak ada yang bisa booking buat setahun ke depan, enggak ya. Kita juga kalau sholat di masjid kan nggak bisa naruh sejadah, ditinggalin besok pokoknya kita harus sholat di situ, nggak bisa ya. Ke masjid juga sama. Nah itulah pasar yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW, namanya pasar Manahoh, dan gara-gara pasar ini pasar Yahudi sepi, bangkrut ya, orang-orang rame-rame pergi ke pasar Manahoh karena di sana lebih murah, lebih jujur, lebih adil ya, tidak ada namanya, aksi tipu-tipu ya. Oke, kita lanjut teman-teman, maju ke Piagam Madinah. Jadi teman-teman, setelah Rasulullah SAW membangun masjid ya di Kuba satu, di Madinah satu ya, kemudian juga ada rumah Rasulullah, kemudian juga mempersaudarakan kaum muslimin, mendirikan pasar. Rasulullah juga mendirikan Piagam Madinah ya. Piagam Madinah itu untuk orang-orang di luar muslimin ya. Jadi Rasulullah bersama dengan orang-orang Yahudi, bersama dengan orang-orang musyrik, sebenarnya khususnya orang-orang Yahudi ya, karena memang kekuatan besar di kota Madinah pada saat itu ada dua golongan, yaitu golongan Arab dan golongan orang-orang Yahudi. Orang-orang Arab ada Khazraj dan Aus, orang-orang Yahudi ada tiga ya, ada Qainuqa, ada Nadir, dan ada Quraizah. Nah, apa perjanjiannya? Perjanjiannya adalah intinya adalah bahwa silahkan bahwa kota Madinah itu dianggap sebagai negara kota ya, yang mana setiap warga negaranya harus wajib membela, dan orang-orang Yahudi silahkan pakai hukum agama Yahudi, orang Muslim pakai hukum Islam. Kemudian juga mereka wajib untuk saling membela, saling tolong menolong, dan juga pemimpin kota tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar ini piagamnya sebenarnya Islami banget ya. Ada orang bilang, kalau piagam yang lain emang kenapa gitu kan? Ya bermasalah ya kalau piagam Madinah, orang Islam pakai hukum Islam, kemudian pemimpin adalah kaum muslimin, yang jelas ya pemimpinnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di piagam yang lain, orang Islam tidak pakai hukum Islam ya, pakai hukum yang lain, dan ini yang menyimpang dari Piagam Madinah. Tidak bisa disamakan bahwa piagam lain dan piagam Madinah itu sama, enggak ya. Piagam lain itu salah, piagam Madinah itu benar ya, dan piagam Madinah pun waktunya sebenarnya ada jangkanya ya. Nanti piagam Madinah akhirnya tutup usia ketika nanti Rasulullah menguasai seluruh jazirah Arab. Nanti pasal-pasalnya ada sebagian yang berubah ya, diubah menjadi jizyah, nanti kita bahas lah. Nah, teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa dibahas atau teman-teman pelajari sendiri ya untuk urusan jizyah. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi. Intinya Piagam Madinah adalah muslimin dengan Yahudi berdamai untuk sama-sama saling menjaga kota Madinah. Ya, nanti teman-teman Yahudi satu persatu akan berkhianat, akan berusaha membunuh Rasulullah, menghinakan kehormatan kaum muslimin, ya. Kemudian juga bahkan bersekutu dengan orang kafir, ya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, dengan perjanjian ini Madinah menjadi tanah haram, yaitu dilanggar, dilarang untuk berbuat kezoliman dengan larangan yang sangat ketat. Walaupun memang sampai sekarang Madinah itu tidak haram ya dimasuki oleh orang kafir ya. Berbeda dengan Mekah. Kalau Mekah itu dilarang, sampai sekarang ada orang kafir masuk ya. Udah aturan Allah bahwa kota Mekah itu khusus kaum muslimin, dan sangat wajar ya. Kita aja teman-teman sampai sekarang kalau mau haji ya itu antrinya bisa bertahun-tahun lamanya ya. Bagaimana bayangkan kalau ada orang kafir ikut berdesakan di sana, kan repot ya. Jadi kalau Mekah ketika dilarang ada orang kafir wajar. Kalau Madinah sampai sekarang orang kafir masih relatif boleh masuk ya. Cuman tentu jangan ini ya,
tetap di Madinah aturannya aturan Islam yang ditegakkan gitu teman-teman. Baik, alhamdulillah 1 menit lagi Zoom-nya akan mati. Mudah-mudahan teman-teman materinya jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya di grup. Intinya teman-teman saya sudah membuat kuis ya. Kuis materi 9. Ayo silakan mohon diisi. Teman-teman, jadi tiap hari saya berusaha untuk memberikan teman-teman kuis ini supaya teman-teman belajar ya dari pertanyaan-pertanyaannya kan nanti ada soalnya, ada jawabannya, perbaikannya, ada nilainya supaya teman-teman bisa lebih belajar. Oh iya selama ini saya nggak tahu di bagian sini, saya nggak tahu di bagian situ. Dan insya Allah semua jawabannya ada di materinya ya, ada di Surah Nabawiyah ya. Kalau nggak ada di rangkuman yang saya buat, minimal ada di Rohiqul Maktum, mudah-mudahan ada ya. Tapi insya Allah mayoritas umumnya saya selalu bikin soal itu dari apa yang materi yang saya rangkum ya, jarang jarang ada yang tidak ada di materinya. Itu teman-teman, baik, alhamdulillah materi sudah selesai. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Kita salat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa teman-teman. Kurang lebih 20 menit lagi ya kalau di sini.